Sekalipun burung-burung di udara itu nggak punya lumbung, ya, dia nggak punya lumbung untuk menyimpan makanan, ya, tetapi burung-burung di udara ini dia bisa tetap hidup. Kalau orang miskin, tapi tidak merasa susah atau menyusahkan orang lain, itu ada. Walaupun dia mungkin miskin, tapi dia nggak mau walaupun miskin nyusahin orang lain. Ada yang begitu. Nah, sebaliknya ada orang kaya, tapi malah merasa susah. Udah kaya tapi masih merasa susah. Memberikan kita kekuasaan, kemampuan untuk menaklukkan. Dan itu sudah Tuhan rancangkan dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa, bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, bahwa manusia bisa menaklukkan bumi. Soal masalah kebutuhan, ya saya tahu kita semua pasti pengen hidup kita makin lebih baik, lebih enak, bukan? Tetapi apalah gunanya kalau kita punya kenyamanan, kita punya fasilitas mewah, kita punya harta yang besar, tetapi itu semua malah merusak hidup kita dan membuat kita makin hancur, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema firman Tuhan yang berjudul menyudahi yang susah atau menyusahi yang sudah. Nah, mana yang kita mau pilih? Kita mau menyudahi yang susah atau menyusahi yang sudah? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita mau ya, kita nggak pengen susah kan, betul nggak saudara? Tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana caranya supaya kita jangan berkesusahan. Ya, saya tahu setiap kita punya kesusahan masing-masing. Ya, namanya hidup pasti ada kesusahan sendiri. Namun, ya, kalau kita mengerti bagaimana cara kita agar menyudahi yang susah ini, tentu ini akan menolong kita sehingga kegembiraan kita akan semakin ada dan semakin ada. Sebaliknya kalau kita tidak tahu dan cara kita salah dalam menangani, menyudahi kesusahan, itulah yang membuat kegembiraan kita makin lama makin ya drop ya, makin berkurang. Betul nggak saudara? Nah oleh karena itu, mari belajar. Tuhan pun menghendaki bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Kita ini adalah manusia-manusia pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Betul tidak saudara? Oleh karena itu Tuhan memberikan kita kekuasaan, kemampuan untuk menaklukkan. Dan itu sudah Tuhan rancangkan dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa. Bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, bahwa manusia bisa menaklukkan bumi ini. Nah itu artinya apa? Kita diberikan kekuatan, kemampuan saudara. Tetapi yang terjadi adalah banyak manusia, banyak orang malah bukan memecahkan masalah, melainkan membuat masalah. Nah ini yang akhirnya kesusahan makin menambah saudara. Yang terjadi kita bikin susah yang sudah, bukan menyudahi yang susah. Oke? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak saudara lihat gambar ini. Coba perhatikan gambar ini ya. Nah ini ada 3 gambar nih. Yang pertama coba perhatikan itu, ada orang lagi makan bakmi lah ya. Ya itu kira-kira makan mie gitu. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, itu mereka tidak punya bangku duduk yang ya seperti biasa ya. Tidak ada meja, tapi yang ada adalah bangku plastik. Ada yang kecil, ada yang panjang. Yang satu, ya yang kecilnya dipakai buat duduk, ya bangku plastik yang panjang buat tatakan meja, sehingga dia bisa makan. Tetapi perhatikan yang di belakangnya, yang teman yang satu lagi. Itu malah kebalik, dia malah bangku plastik yang tinggi dipakai buat duduk, yang pendek buat narok mangkok bakminya, lalu makan. Kalau saudara mau coba praktek, cobalah. Yang terjadi inilah yang membuat susah. Ya, betul nggak? Nah lalu lihat, ada kemudian anak kecil ya gambar ini, dia sedang mungkin ban sepedanya kempes gitu. Yang satu pakai pompa, ada pompa sepeda. Yang satu pakai tiup, ditiup itu ban yang kempes. Ya mau sampai kapan itu ban bisa tidak kempes lagi, ada anginnya. Sekuat apapun kita meniup susah juga, apalagi kalau yang kempes ban mobil. Itu gimana caranya? Itu sudah ada loh, sudah ada disediakan, sudah ada alatnya yang dipakai. Tapi malah menggunakan kemampuan kekuatannya sendiri gitu loh, dengan akal cara dia sendiri.
Nah satu lagi ini atlet olahraga ya, ini olahraga bulu tangkis. Nah ini juga membuat yang sudah jadi susah. Ini kan ya, gambar ini ceritanya ini ada atlet dari Thailand dan mereka ini setelah bertanding tiba-tiba entah kenapa jadi berkelahi, kejar-kejaran, berantem. Ini jarang terjadi atlet bulu tangkis ada perkelahian seperti ini. Jarang banget kalau olahraga yang lain mungkin ya seperti sepak bola, basket, tinju apalagi. Ya ini bulu tangkis jarang banget. Nah, ini kan membuat susah, Saudara. Betul tidak? Ya, udah pertandingan selesai sudahlah. Begitu juga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita seringkali ngalami situasi begini. Yang susah harusnya kita sudahi. Jangan dibalik, yang sudah kita susahi. Ya, misalnya bagi kita nih, Bapak Ibu rumah tangga, ya. Ah ini kan, mari kita belajar. Ya, kalau sudah selesai masalahnya, ayo jangan diungkit-ungkit lagi, jangan dibikin ditambah lagi masalah baru gitu. Kalau memang udah kelar-kelar, ya jangan kita malah ungkit-ungkit lagi yang lama. Wah ini malah membuat susah keadaan, ya kan? Nah ini persoalan. Begitu juga dengan negeri kita ya. Ini sudah diperjuangkan kemerdekaan. Para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita sudah berjuang keras. Tetapi masalahnya adalah mereka sudah berjuang begitu luar biasa. Sekarang generasi kita, zaman kita dan seterusnya. Nah, apakah kita mampu supaya mempertahankan kemerdekaan atau malah menyusahkan kemerdekaan ini? Dan ini yang menjadi ironis ya, kalau akhirnya penjajahan justru datang dari bangsa sendiri dan ini yang membuat kesusahan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, Saudara, mari kita belajar bagaimana caranya agar kita menyudahi yang susah, bukan menyusahi yang susah. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ambil satu ayat kuncinya ya di bagian di ayat yang ke-34. Ya, tertulis seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kita perlu hati-hati memahami Matius 6 ayat 34 ini. Karena ada kesalahpahaman. Ayat ini Yesus ngomong kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini jangan dijadikan alibi. Seolah-olah kita punya perkataan iman. Ya, sehingga kita seakan-akan ya masalah apapun yang terjadi, udah kita nggak usah khawatir, kita sanggup, kesusahan sehari cukuplah sehari. Iya, tapi kita jangan bermain kata-kata di sini. Ya, karena kesusahan itu harus kita selesaikan, kesusahan itu harus kita hadapi. Ya, kalau cuma ngomong doang tanpa kita buktikan susah. Ya, Tuhan tidak menghendaki ketika Yesus mengatakan kalimat ini, lalu ini jadikan sebuah alibi kita seolah-olah kita memperkatakan iman. Ya, saya tahu memang kita perlu iman, tapi iman yang kita lakukan juga harus disertai dengan perbuatan kita. Ini kesalahpahaman yang kedua adalah malah dia makin takut kalau hidupnya susah. Aduh, kalau hidup susah itu nggak enak. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Udah kalau begitu jangan bikin susah deh, sehari juga nggak usah susah. Gimana caranya? Ya udah mereka akhirnya bekerja dengan luar biasa ya, banting tulang dan pokoknya apa saja dikerjakan deh. Ya supaya apa? Supaya jangan sampai ngalami miskin, ngalami bangkrut, ngalami gagal.
Karena kalau sampai susah, kalau bangkrut, kalau miskin, nah itu tambah susah. Jadi takut kalau ngalami kemiskinan, ketakutan. Karena saking takutnya dia berusaha untuk ya mencari apa saja supaya bisa menikmati hidup lah gitu ya. Nah masalahnya kalau sampai menghalalkan segala cara bagaimana? Nah ini kan persoalan. Nah saya ingin coba sedikit Bapak Ibu melihat penulis Matius ini. Ya ini kan salah satu rasul Yesus namanya Matius. Dan kita tahu sama-sama Matius ini sebelum ikut Yesus dia ini bekerja sebagai pemungut cukai. Ya kalau sekarang pegawai pajak lah. Ya walaupun saya tahu tidak semua orang punya kecurangan, tetapi Matius sebelum kenal Yesus dia bekerja untuk bangsa penjajah, bangsa Romawi. Ya, dia bekerja untuk bangsa Romawi. Dan dia memang pandai. Matius itu pandai. Ya, dia jago dalam akuntansi, dalam hitung-hitungan, dalam bahasa. Dia orang yang pandai, saudara. Kalau nggak pandai nggak mungkin dipakai kan? Apalagi ini penjajah. Jangankan penjajah. Kalau misalnya kita sendiri nggak punya kemampuan lebih, ya sama bangsa sendiri pun kita bisa nggak kepake. Tapi kalau kita punya kelebihan pastilah ada orang yang mau pakai. Nah Matius ini dipakai oleh Romawi ya untuk ngurusin soal pajak ini. Dan masalahnya adalah Matius ini cari aman. Ya, dia cari aman, dia nggak mau susah. Saudara-saudaranya sama orang Yahudi ngalami kesusahan. Ya, karena mereka ngalami penjajahan, mengalami aniaya. Sementara Matius ongkang-ongkang kaki, dia punya duit banyak, dia bisa dapat apa saja yang dia inginkan. Mari kita lihat ayat 34 ini. Ada dua kata di sini. Yang pertama kesusahan, yang kedua sehari. Nah, mari kita coba ya, kita bedah sedikit pemahaman ayat ini. Kesusahan, sebetulnya apa sih yang menjadi sumber kesusahan ini? Yang Yesus maksudkan ini? Ya, ini bukan karena soal kita tidak punya papan, pangan, sandang. Bukan soal karena kita nggak punya pakaian, baju, nggak punya makanan, minuman. Ya, karena ada perbedaan saudara antara orang miskin dengan orang susah. Itu ada bedanya loh. Kalau orang miskin, tapi tidak merasa susah atau menyusahkan orang lain, itu ada. Walaupun dia mungkin miskin, tapi dia nggak mau walaupun miskin nyusahin orang lain. Ada yang begitu. Nah, sebaliknya ada orang kaya, tapi malah merasa susah. Udah kaya tapi masih merasa susah loh. Yang menjadi persoalan adalah bukan soal kita miskin atau kayanya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita temukan sumber penyusah hidup ini apa. Apa yang membuat kehidupan kita ini malah makin menjadi susah. Nah ternyata kalau kita baca Matius pasal 6 ini, ayat 25-34, kita dapati bahwa sumber kesusahan itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Karena semakin banyak kita khawatir, itulah yang membuat semakin banyak kesusahan. Sedikit kita khawatir, semakin sedikit kesusahan. Kalau kita tidak khawatir, kita tidak akan berkesusahan. Amin. Nah ini penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ini jadi kita sudah temukan ya, jadi Tuhan menghendaki agar kita jangan menyusahkan hidup kita dengan kekhawatiran. Lalu yang kata berikutnya sehari. Nah sehari ini maksudnya apa? Ini bicara tentang batas waktu. Batas waktu untuk menyudahi yang susah. Ya, ada batas waktunya. Jadi ketika kita tahu kita mengalami sebuah kesusahan, dalam hal ini kita khawatir, itu jangan lama-lama. Itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak, itulah yang akan membuat kehidupan kita makin susah, saudara. Jadi ada kata sehari itu bicara mesti cepat segera diselesaikan. Jangan tunda-tunda, apalagi dibiarkan. Terus kekhawatiran itu bertumpuk. Nah itu bahayanya. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata sehari ini itu bicara supaya kita itu punya move on. Kita mesti bangun kembali. Kita mesti punya semangat juang kembali untuk mencoba lagi dan memikirkan yang terbaik untuk hari esok. Jadi kalau ini kita pahami yang Yesus katakan, maka saya percaya kita bisa menyudahi yang susah, bukan menyusahi yang sudah. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana supaya sumber kesusahan ini yaitu kekhawatiran tidak menguasai kita? Bagaimana caranya supaya kita juga bisa move on dan kembali berjuang dengan semangat yang gigih agar kita juga bisa memecahkan masalah apapun persoalan yang kita hadapi. Nah saya dapati ada dua hal Bapak Ibu lewat nats ini, Matius 6 ayat 25 sampai 34 ini. Yang pertama saudara, kalau kita perhatikan di ayat
26 ya Bapak Ibu. 26, 27, 28, lalu 29, 30. Dari bacaan ini Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah perbandingan, ya, memberikan sebuah perbandingan. Yang pertama dengan burung-burung di udara. Yang kedua dengan bunga bakung di padang. Nah, ini menarik. Kenapa Yesus mengatakan kalimat ini kepada murid-murid Yesus saat itu yang sedang berkumpul mendengarkan Yesus sedang berkhotbah dan mengajar. Nah, ini salah satu ajaran Yesus pada murid-muridnya. Dan sebagian besar murid-murid Yesus, sebagian besar yang ikut Yesus itu orang-orang yang miskin. Tetapi kali ini Yesus memberikan sebuah penghiburan dan kekuatan kepada murid-murid Yesus. Jangan kamu khawatir, karena itu yang akan membuat kesusahanmu bertambah besar. Nah, Yesus memberikan sebuah pengajaran. Coba lihat yuk, pandang ke langit dan lihat burung di udara. Lihat bunga bakung di padang. Apa yang terjadi? Nah, saudara, burung dan bunga bakung ini punya kesamaan. Sekalipun beda wilayah, ya, beda area. Tapi punya kesamaan. Sama-sama apa? Ini sesuatu yang gak penting. Sesuatu yang murah, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang tidak begitu berharga. Tidak begitu bernilai. Nah, itu kesamaannya antara dua hal ini. Dan Yesus bilang, coba lihat. Coba lihat. Dan kemudian Yesus mempertegas, sekalipun burung-burung di udara itu nggak punya lumbung, ya, dia nggak punya lumbung untuk menyimpan makanan, ya, tetapi burung-burung di udara ini dia bisa tetap hidup. Begitu juga dengan bunga bakung, dia tidak bisa memintal dan menenun, tetapi bunga ini, bakung ini bisa hidup. Bahkan Yesus memberikan sebuah penekanan, Raja Salomo aja pakaiannya nggak seindah bunga bakung ini. Artinya apa? Yang pertama, saudara, kebenaran apa yang kita pelajari? Mari kita fokus bukan pada kebutuhan, tapi pada kemampuan hidup. Sekali lagi, kita fokus bukan pada kebutuhan hidup, ya, atau keinginan-keinginan hidup, tetapi kita fokus pada kemampuan hidup. Saudara, burung di udara, ya, dengan segala keterbatasannya mampu bertahan hidup. Bunga bakung yang tidak begitu indah, yang tidak begitu menarik, tetapi Yesus memberikan sebuah apresiasi untuk bunga bakung ini karena Raja Salomo saja dengan segala kemegahan dan pakaiannya tidak seindah bunga bakung. Bahkan Yesus mengatakan, ya, bahwa sekalipun bunga ini, ya, dalam satu hari Tuhan bisa membakarnya begitu rupa dalam api, ya, seperti ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Nah, artinya apa? Yang singkat-singkat seperti ini aja Tuhan pikirin. Apalagi saudara dan saya melebihi rumput, melebihi bunga bakung, melebihi burung di udara. Anda punya kemampuan, fokuslah ke situ, saudara. Ya, fokuslah kepada kemampuan kita bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup. Tetap bisa mampu jalani hidup ini. Soal masalah kebutuhan, ya, saya tahu kita semua pasti pengen hidup kita makin lebih baik, lebih enak, bukan? Tetapi apalah gunanya kalau kita punya kenyamanan, kita punya fasilitas mewah, kita punya harta yang besar, tetapi itu semua malah merusak hidup kita dan membuat kita makin hancur, saudara. Coba perhatikan, lebih banyak mana? Ketika orang miskin berjuang untuk bertahan hidup akhirnya jadi sukses, atau orang yang tadinya kaya raya semakin hancur hidupnya dan bangkrut dan jatuh. Jadi persoalannya bukan karena masalah kebutuhan dan keinginan-keinginan kita, tetapi bagaimana kita punya daya juang. Dan Yesus kasih pelajaran, lihat yang seperti itu aja burung di udara. Nah, ini kalimat yang penting sekali. Tuhan pelihara, Tuhan memelihara, Tuhan mendandani. Yang tidak berarti seperti ini saja, yang singkat seperti ini saja, yang potensinya sangat lebih minim dari manusia. Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, Tuhan ciptakan kita punya potensi yang jauh lebih besar daripada burung-burung, daripada rumput dan bunga bakung. Yang percaya katakan amin. Tuhan pelihara kita. Yang kedua, saudara, yang terakhir, kita mesti fokus pada tujuan
akhir hidup kita. Oleh karenanya saya membaca ayat yang ke-33, ini ayat yang kuncinya saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tujuannya yang mana nih? Ditambahkannya atau kerajaannya atau kebenarannya? Saudara, kerajaan itu bicara sebuah posisi yang tertinggi. Ya, kalau di zaman bangsa Israel zaman dulu, kerajaan itu orang yang bisa bekerja di istana kerajaan itu udah posisi yang paling top. Udah bangga sekali saudara. Kalau sekarang kalau kita bisa jadi seorang pemerintahan gitu ya, dan segala sesuatu berguna untuk pemerintahan itu top banget. Itu pencapaian karir, pencapaian hidup yang sangat berarti sekali. Bukan berarti yang lain tidak berarti, namun ini kualitas yang tertinggi untuk kerajaan manusia. Tetapi kita hidup di bumi ini, tujuan kita untuk apa? Kerajaan Allah ini jauh melampaui kerajaan-kerajaan yang lain. Fokuslah kita untuk mencari ini, menemukan ini, dan terus berjuang sampai menyelaraskan hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga tabiat kita, realita kita, kehidupan kita, hati kita, semangat kita adalah semangat kerajaan Allah. Kembali lagi kepada Matius, saudara, penulis dari Injil ini. Dengan pekerjaannya yang penting ada bisa menikmati kebutuhan-kebutuhan yang lain dan keinginan-keinginan yang lain. Biar jadi pegawai cukai nggak masalah lah, untuk penjajah nggak masalah lah, itu nggak pikirin, yang penting saya bisa menikmati itu. Nah, tetapi saudara lihat, Yesus ketika menjumpai Matius ini, ada sebuah perubahan yang terjadi dalam diri Matius. Betul tidak saudara? Sang pemungut cukai ini. Apa yang dilakukan? Dia rela. Ya, akhirnya apa? Meninggalkan pekerjaan itu. Dia fokusnya bukan lagi masalah soal kebutuhan hidup, tapi bagaimana dia bisa mampu hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang paling penting saudara. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, kita hidup seperti yang Tuhan mau, maka Tuhan memberikan sebuah jaminan. Apa jaminannya? Kalau burung di udara saja dipelihara, bunga bakung juga Tuhan dandani, apalagi kita. Amin saudara. Dan Tuhan mengingatkan, hati-hati. Kalau kita tidak fokus, maka yang terjadi kita akhirnya terjebak mengikuti jejak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allah ini, mereka fokus untuk mampu bertahan hidup, tapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Mereka punya tujuan hidup untuk bisa sukses, tetapi bukan demi kerajaan Allah. Tapi saudara dan saya, kalau kita melakukan ini, bahwa Anda dan saya, kita fokus dengan kemampuan yang Tuhan beri, segala potensi bakat karunia talenta yang Tuhan beri kepada saudara, mari fokus kembangkan itu, gunakan itu, dan saya percaya itu akan memelihara kehidupan saudara. Apalagi kita lakukan itu karena kita berserah dan kita mengikuti seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita fokus untuk mengejar kerajaan Allah, untuk mencari kerajaan Allah. Dan kalau akhirnya kita sudah menemukan itu dan kita menghidupi realita kerajaan Allah ini, maka kita akan mendapatkan sebuah bonus dari Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kalau ini sudah kita terima saudara, maka genaplah firman Tuhan yang Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari, karena kita punya Tuhan, sang pemelihara hidup kita. Yang percaya, mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini menjadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.